Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Mendidik Anak pada Abad 21 untuk 7 tahun sampai 17 tahun. Pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Dari masa ke masa, perkembangan pendidikan di Indonesia mengalami banyak perubahan. Pendidikan pertama di Indonesia adalah pendidikan di pondok pesantren yang dibentuk oleh para wali songo hingga sekarang di era abad 21. Model pendidikan mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Mulai dari kurikulum, sistem pendidikan, pemanfaatan teknologi. Kehidupan di abad 21 menuntut berbagai keterampilan yang harus dikuasai seseorang sehingga diharapkan pendidikan dapat disiapkan seseorang untuk menguasai keterampilan tersebut agar menjadi pribadi yang sukses dalam hidup. Pendidikan pada abad 21 memusatkan pendidikan pada anak, membuat anak harus bisa bersikap kolaboratif, kontekstual, serta terintegrasi dalam masyarakat. Peran orang tua serta guru sangatlah penting dalam menentukan masa depan anak. Pendidikan karakter perlu diterapkan dalam proses pendidikan pada anak, apalagi di abad ke-21 di mana pendidikan karakter harus bisa diterapkan secara menyeluruh. Peran orang tua dalam mendidik anak menjadi yang sangat utama. Seperti pepatah Arab mengatakan al-ummu madrasatul ula, artinya ibu adalah sekolah pertama untuk anaknya. Dengan begitu, seorang ibu tentu lebih dominan dalam mendidik anak dibandingkan ayah. Anak mendapatkan pendidikan pertama dari ibunya, mulai dari mengajarkan anak cara berbicara, berjalan, dan sebagainya. Begitupun seorang guru di sekolah yang banyak mengajarkan ilmu-ilmu yang penting dan bermanfaat bagi seorang anak. Pengaruh globalisasi yang berkepanjangan hingga saat ini juga sangat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya seorang anak. Anak tumbuh dan berkembang bersamaan dengan majunya sistem teknologi sehingga anak sudah mahir dalam menggunakan teknologi seperti smartphone. Kemajuan teknologi tersebut tentunya tidak bisa dihindari, tentu dengan begitu anak harus dididik dengan baik mungkin dengan cara yang tepat. Tentunya cara-cara dalam mendidik anak tersebut harus bisa disesuaikan dengan kondisi serta kondisi karakter anak pada abad ke-21 ini. Jika kita bandingkan perilaku anak zaman dulu dengan zaman sekarang tentu sangat amat berbeda ya. Mulai dari segi akhlak, pakaian, cara berbicara dengan yang lebih tua. Kalau anak zaman dahulu akhlak itu nomor 1, sedangkan anak zaman sekarang akhlak yang itu sudah menurun. Tentunya ini sangat berpengaruh dalam keluarga sebagai pendidik utama dan pertama. Jadi anak harus diajarkan dengan pengajaran yang baik agar pondasinya kuat bila mana sudah membaur dengan lingkungannya. Kita beralih pada lingkungan pendidikan sekolah. Sekolah adalah jembatan yang menghubungkan pendidikan keluarga dan sekolah. Sekolah merupakan sarana anak mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan yang sangat luas, di mana anak diajar, dididik, dibimbing, dilatih, dibina, dan dievaluasi oleh orang dewasa yang disebut dengan guru. Guru bukan sekadar mentransfer ilmu pengetahuan saja, melainkan membentuk pribadi atau karakter anak supaya mencapai kedewasaan. Di sekolah, anak diajarkan bila ada guru masuk ke kelas, maka harus mengucapkan salam. Bila bertemu guru, hendaknya berjabat tangan. Bila bertemu di jalan, harus menyapa. Ini selalu dibiasakan agar anak terlatih supaya menjadi dewasa. Karakternya pun akan terbentuk sejak ia dalam masa pendidikan dasar. Dalam pembelajaran, guru sering memberikan pertanyaan atau soal kepada siswanya. Hal ini dilakukan untuk bahan evaluasi, jadi untuk mengukur seberapa paham atau mengertinya anak terhadap materi yang sudah disampaikan oleh guru dan supaya tujuan pendidikan dapat tercapai.
Agar anak semakin semangat dalam pembelajaran atau menjawab pertanyaan, guru harus mengapresiasi bagi siswa bisa menjawab pertanyaan tersebut, jadi dapat membangun semangat dalam belajar dan terpacu untuk ingin belajar banyak. Apresiasi tersebut dapat berupa hadiah, ujian, dan sebagainya. Metode mendidik anak untuk setiap fase pertumbuhan itu berbeda. Dari usia 0 sampai 7 tahun, pikiran anak wajib diprogram dengan nilai-nilai yang benar, misalnya terkait norma agama, moral, dan etika. Berikutnya adalah fase usia 7 sampai 12 tahun, di mana orang tua wajib menjadi role model yang benar. Pada fase tersebut, pikiran anak sudah mulai berkembang dan lebih mudah berkomunikasi. Tugas orang tua atau guru adalah menjadi orang tua sejati yang berperan memperkuat program pada pikiran anak. Sekali kita mungkin perlu mengoreksi tingkah lakunya agar semakin relevan dengan pendidikan karakter yang kita tanamkan. Menginjak anak usia 12 sampai 17 tahun, cara mendidik anak yang lebih baik dalam keluarga adalah dengan menjadi teman mereka. Berikutnya, mulai usia 17 tahun, orang tua, tugas sebagai orang tua bagi orang tua itu sendiri adalah menjadi mentor anak. Berkomunikasi dengan baik seharusnya menjadi salah satu poin cara mendidik anak sejak bayi yang tidak boleh terlewatkan. Langkah paling mudah untuk melakukan, lagi-lagi menjadi role model alias teladan yang baik. Anak adalah peniru yang ulung, dan pada usia emas mereka akan mencerna dan menirukan kata-kata yang terlontar dari orang tuanya. Dengarkan anak saat mereka menceritakan kegiatannya, curhat tentang masalahnya, dan sebagainya. Beri perhatian penuh agar buah hati merasa dihargai. Dengan begitu, anak akan tahu kepada siapa mereka harus meminta saran jika menghadapi suatu masalah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.